Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tawassalna ruhana bi ruhi sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat, keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah menyehatkan kita. Allah membukakan hati kita agar senantiasa dapat mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan hati kita sehingga suka, ringan langkah kaki kita di dalam berhadir di tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terlebih khusus kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah senantiasa tidak mencabut nikmat hidayah dan taufik ini daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, panutan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, para pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kita berharap mudah-mudahan Nabi Muhammad mengundang kita untuk ziarah ke makam. Nabi Muhammad mengakui kita menjadi umatnya. Nabi Muhammad memberikan kepada kita syafaatnya, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama Nabi dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini ulun minta maaf, ini ulun karena guru berhalangan masih sehat benar sedikit. Mudah-mudahan tadi sidin disigarkan dengan kesehatan yang sempurna sedia kala. Hadirin keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulun hendak membahas bahwasanya kita yang mengerjakan amal ibadah, kita yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya tidaklah pasti diterima oleh Allah taala. Ada pasti. Kita mengerja ibadah, kita mengerja ketaatan, sembahyang, mengaji, berzikir. Mohon maaf, ini ibadah kita kada mesti, kada pasti kada diterima oleh Allah Subhanahu. Pasti dia berpahala, kada pasti. Pasti dia diterima, kada pasti. Umbah itu ada sekalinya orang yang salah paham, ada orang salah paham. Ada gitu, harus orang salah pahamnya dia. Berarti jan amun beramal beribadah di kada mesti dua berpahala di perayaan aja sedih. Nah, jawaban salah paham sedih. Maksudnya
kita yang mengerjakan ketaatan ini aja mohon maaf kada mesti berpahala. Apalagi kada kan itu. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama ada beberapa syarat agar senantiasa amal ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama bahwasanya orang yang mengerjakan amal ibadah tersebut mesti didasari dengan ilmu agama. Jadi amalan itu ada ilmunya. Ibadah itu, wirid itu ada gurunya. Jangan sampai amal ibadah, amalan, wiritan sekalinya kada berguru. Ini ya kan? Ya benar kan? Sembarangan kada berguru. Karena amal ibadah yang kada berguru ini bisa kada diterima, bisa kada diterima. Di dalam kitab Sarasitin Syekh Muhammad Ar-Ramli, man shalla jahilan bi kayfiyatil wudu'i was salati lam tasihha salatuhu wa in shadaq. Siapa yang mengerjakan sembahyang, siapa yang mengerjakan baudu, sembahyang kayak orang aja, baudu kayak orang aja persis. Tapi nya kada berguru, kada belajar. Lam tasih salatuhu wa in sadaqa, kada sah amal ibadah yang inya gawi walaupun sama persis kayak orang yang belajar. Seumpama ada orang bahari kada suah belajar berwudu, bahari kada suah belajar sembahyang. Sakalinya umur tuha tobat, maka kada suah bahari belajar. Tang masjid maitihi di orang dunia caranya. Dunia itu musumuha, musuh tangan. Dunia sembahyang kayak ini caranya. Kada sah sembahyangnya jikalau kada suah belajar. Jadi kalau ada orang yang hanyar tobat kada suah bari belajar, nah ini harus berguru. Apa berguru tuh kadang ngalih kan? Cari di kampungnya ada aja yang bisa membaca akan kerukunan tuh ada aja. Nah, kita bacakan si Den. Nah dengan sebab demikian berarti berguru juga kan? Berguru. Yang penting tadi berguru, belajar kepada seorang guru yang suah belajar kepada guru. Kan ada kisah orang ini kada suah sendiri. Ujian nang bini anak masjid habahnya sadang. Ini awak kata sihir lagi nih, bisa. Pokoknya dimampa orang iringi. Akhirnya si Din tadi itu tulak ke masjid kan. Tulak ke masjid. Orang di muka. Si Din di belakang lalu ini iringi. Gebek-gebek sembahyang lah. Sembahyang gebek-gebek. Kenapa tuh gebek-gebek orang kenapa? Gebek-gebek yang sembahyang. Itu orang gebek-gebek di muka. Kurang di muka sembahyang baju gana. Di hadapan kipas angin. Lalu ya gebek-gebek baju Sidin. Sidin yang mau ikuti tadi tangan yang gebek-gebek kan. Nah ini gara-gara kan belajar kalau belajar ini tangan ini gebek-gebek. Nah jadi syarat yang pertama bahwasanya amal ibadah seseorang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syaratnya belajar berguru. Hati-hati benar biar ini beramalan. Ada di mana-mana kan amalan. Tetamu kita mohon maaf YouTube amalan. Tetamu kita amalan di TikTok mereka amalan. Nah itu gurunya siapa tuh yang baca? Umpamanya pian di TikTok bertemu atau di YouTube pian bertemu. Wah kalau pian TikTok kawan di TikTok sekali tahu mungkin
atau di YouTube pertemuan tadi, di HP pertemuan artinya itu gurunya nih. Amun umpamanya nang membaca di dalam HP itu guru bahit kerennya, silahkan aja ambil. Oh yang membaca ini kita lihat guru sekelompok, silahkan aja ambil kan. Tapi yang mau nggak tahu kita siapa nih gurunya nih, orang mana di mana. Nah ini sebaiknya jangan berdesan kita gawe, jangan berdesan kita amalkan, melainkan takunakan loh. Ada pertemuan umpamanya kepatuhan kita, ada orang yang paham, ada orang yang paham tentang ilmu agama, ada guru berani takunakan, guru bertemu amalannya di hati menurut kayak apa bagus saja kan dia amalkan, disidin bagus kita gawe. Sebab macam-macam di HP ini nih gurunya. Kalau ku tadi napa ngarannya amalannya ini kada resuk lawan kita bahaya. Karena amalan ini mesti bersambung dengan guru. Ulun pian ada kisah nyata bisi kawan. Inya ini pian katuju banget amalan. Tujuh banget amalan. Jadi amalan tadi itu sekalinya dapat di buku. Amalan dapat di buku. Sekalinya berapa bulan beramalan tadi nama amalkan di buku tadi teh. Ranyau orangnya. Ranyau. Kadi ingat lagi. Dures lagi. Berpanjir ini camu. Terbain camu. Uhuk kuitannya menambahi alhamdulillah waras. Kan gara-gara beramalan tadi tahu baca di buku. Dan berguru. Ada juga pian orang beramalan. Ada orang beramalan. Amalannya ini kan berguru juga dapat di buku juga. Sekalinya membaca ya Jabbar. Nah, dibaca sih ya Jabbar. Sehari ini berapa ratus kali. Ada lawas beberapa bulan membaba aman kesurupan mabuk. Pas ditakoni orang, kenapa jurang ikam ini marasuki siinya nih, kenapa? Lalu ujar ajinya, ngaranku Jabar. Kan? Inya saban hari, neo aku ya Jabar. Udah tangya, kan? Kada berguru tadi. Jadi hati-hati benar, kan? Kadang-kadang amalan yang kita kada dari guru ini bisa menyesatkan. Bisa jin tadi mengganggu. Kembali kita. Nah, jadi diantaranya yang pertama syarat amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mesti ada ilmunya, belajar kepada seorang. Kemudian yang kedua, agar amal ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya adalah ikhlas. Syaratnya ikhlas. Beramal beribadah itu mengharap ganjarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain tuh kepada yang lain. Kadang-kadang ada orang kada ikhlas beramalan. Duduk sidin di warung. Sekali duduk di warung, duduk sidin. Itu nggak diberkaan. Pamannya nih. Bagus saja, membayari orang bagus saja. Cuman hati-hati niat. Sidin tadi, nang tak salah tadi, niatnya apa? Niatnya supaya disambat dermawan. Niatnya supaya disambat pemurah. Akhirnya yang sidin gawi sadakah itu kada menjadi bahkan menjadi datangnya dosa. Gara-gara niatnya kada. Ada juga orang kada ikhlas nih. Aku zamannya ayah ke masjid. Dia zuhur. Tumben ke masjid nih kenapa? Dia zuhur. Nah, pinta di itu aku malibes di muka rumah si Ano itu pindah beharaguan. Kebiasaan si Dini di masjid besarwan. Bahpang, ayah ke masjid ya zuhur supaya apa? Supaya disarwani orang. Nah berarti kan ini kada ikhlas sebenarnya. Baik jamaah tulah ke masjid gitu, kada jadi lupa. Jadi tujuannya kada mengharap pada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi hati-hati benar kita beramal beribadah ini mesti ikhlas. Apa ikhlas itu? Sepaling rendah ikhlas adalah yang penting kita mengharap kepada Allah. Itu ikhlas. Itu ikhlas sudah. Biar nang dihendaki urusan dunia, ikhlas saja udah. Cuman ikhlasnya rendah, Bang. Membaca sidin surah Yasin. Apa aja orang yang membaca surah Yasin? Mudahan kabul hajat kan karena arisan bubur apa nih. Terus surah Yasin niatnya. Tapi mengharap anu siapa? Anu Allah. Ikhlas kan ngarannya? Ikhlas saja. Nah, ikhlas saja. Baca surah Al-Waqiah dibaca. Apa aja orang yang membaca surah Al-Waqiah? Udah sidin mudah-mudahan luas rezeki, aman pencarian. Urusan dunia yang diharapkan cuman mengharapnya kepada Allah, ini ikhlasnya gitu. Yang penting harapan daripada amal ibadah kita itu ada kepada orang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tingkatan selanjutnya, ikhlas tingkatan selanjutnya apa? Orang yang mengerjakan amal ibadah karena mengharap surga, ikhlas juga. Tadi kan mengharap mudah urusan dunia, ikhlas sudah. Sementara nanti tinggi sedikit beribadah supaya diparakakan lawan surga, supaya dijauhkan lawan neraka. Bagus saja juga, ikhlas juga ini. Kan kadang-kadang orang ada menyambut mun kita ini masih di pandir surga, mun masih di sini pandir neraka di ikhlas juga belum. Itu kalau nganu pulang, kalau kada sampai kita. Jadi ada aja ulama yang mengatakan kita beribadah mengharap surga ikhlas. Beribadah takutan lawan neraka ikhlas. Adapun tingkatan ikhlas yang tertinggi yaitu tadi. Ada lagi pandir surga, ada lagi pandir neraka. Ini pian ada paparakan kita. Ada pandir lagi surga, ada pandir lagi neraka. Kenapa jurang pian beribadah? Kenapa? Beribadah pinrajin benar. Tahu ibadah aja, tahu kati kita tasbih. Tahu Quran jadi baca beribadah. Ujar orang pian beribadah takutan masuk neraka. Ada di situ. Ujar orang pian beribadah nih hendak masuk surga. Ada juga di situ. Paspang kenapa? Karena dia situ. Alhamdulillah aku sadar bahwa aku adalah hamba yang lemah. Aku adalah hamba yang hina, hamba yang kada bisa apa-apa. La haula wala quwata, kada ada daya, kada ada upaya, kada bisa kekuatan apapun. Lemah benar, hina benar. Maka sudah semestinya orang hamba yang lemah seperti aku ini untuk menyembah kepada Allah yang Maha Sempurna, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjadi Tuhan. Yang ngarannya gini disini hamba, ada pilihan lain kecuali beribadah menyembah kepada Allah. Itu kan sadar urai hati, kesadaran di dalam hati aku nih hamba, Allah tuh Tuhan. Ngarannya hamba ini harus beribadah. Masuk surga kan neraka kada peduli. Karena gin hamba harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini tingkatan tinggi pian ini nih. Ulun rasa ini pian berat benar sampai sini berat banget. Makanya ada kisah Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, sidin semalaman sembahyang 1000 rakaat semalaman. 1000 rakaat semalaman. Ulun pian 1000 rakaat nih. Jangankan menggawi mahayal ya tukun sampai. Gawi sembahyang semalaman 1000 rakaat. Ada serana 1100 gin kita bisa kadeda. Menggawi 100 rakaat semalaman. Uji sidin menyahut jangankan 100 rakaat guru nang tarawih aja gin 23 rakaat sambil berduduk sembahyang. Toh hunjur menutungkan 23 rakaat.
Ini Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat ibadah sama. Lalu ditakuni orang, ujar orang Rabi'atul Adawiyah, yani takutan kalawan neraka, pian hendak kalawan surga. Usakalinya Rabi'atul Adawiyah tuntung beribadah itu berdoa, ya Allah, jika ulun dengan ibadah ulun ini menghendaki surga, kunci surga jangan dibuat ulun. Ya Allah, jika ulun dengan beribadah ini gara-gara takutan lawan neraka, timbai ha ulun ke neraka. Wan, pian amun kada sanggup berdoa kayak ini, jangan mengaku-ngaku tinggi lo ikhlas kada kawan. Awan ini mohon maaf aja bang, jadi jauh kita, iyalah jauh. Jangan hendak diamalkan, kalau wae pian hendak mencobakan mah amalkan kau terselajur. Untung beribadah ya Allah. Bila ulun beribadah ini menghendaki surga, tutup kunci. Bila ulun beribadah ini menghendaki neraka, timbai orang, timbai Tuhan berujung lah kita. Ujung seorang yang sakit menderita kan. Ada sampai kita. Jadi surga neraka kada tapandir lagi, cuman ibadahnya full money, ikhlas yang tinggi. Ibadahnya full, surga neraka kada pandir lagi, cuman ibadahnya full non stop. Ini jujur nih orang sih. Kita nih kadang-kadang mohon maaf benernya, kadang-kadang bertemuan lawan orang pengajian tinggi. Aku juga sih kada lipal lagi surga itu hipang ibadahnya di mapa dulu. Ibadah si denang berucap ini di mapa tinggi. Bila non stop ibadahnya, ambil hak ucapan. Tapi yang beribadah kita lihat juga, jangan percaya. Hati-hati. Mari kita. Kadang-kadang ada orang wah ini kan tidak kesampaian sudah, cuman kada kelihatan tadi ibadahnya. Na'udzubillah, jangan sampai kita apa ngarannya umpati daripada yang demikian. Hadirin wal hadirat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang kedua, yaitu ikhlas mengerjakan ibadah tidak ada tujuan lain melainkan semata-mata mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah kita berusaha ikhlas. Berusaha khusyuk, mohon maaf. Berusaha khusyuk beribadah. Amun kita beribadah tapi kada khusyuk, kada berpahala juga. Kada diterima. Karena di antara syarat ibadah diterima, kita senantiasa berusaha khusyuk. Sembahyang kita isya 4 rakaat. Sembahyang isya 4 rakaat. Ka 4 rakaat itu kan berpahala. Ada mesti. Ada di antara kita mungkin di antara 4 rakaat itu yang 2 rakaat berpahala. 2 rakaatnya kada. Kenapa? 2 rakaatannya khusyuk. Ada juga mungkin di antara kita sembahyang isya 4 rakaat, sarakaatannya pahala ada aja. Ada juga mungkin. Kenapa sarakaatannya khusyuk? Ada juga setengah rakaat aja pahala, kan? Setengah rakaat pahala. Sembahyang 4 rakaat yang berpahala setengah rakaat. Kenapa? Ingat situannya khusyuk. Jadi belai kita nih nilai sembahyang kita belai ada sama. Pahala yang diberikan Allah Ta'ala adalah sekadar khusyuk yang kita rasa. Apa khusyuk? Amun kita berpandir khusyuk, berpandir kada khusyuk dahulu nah. Amun kita berpandir kada khusyuk, insya Allah paham aja beritaan arti kada khusyuk nilai. Ya kalau lah, kada khusyuk itu di mapa aja, insya Allah paham aja beritaan. Suah aja beritaan yang dimaksud kada khusyuk. Lupa berarti kada khusyuk.
Makanya ada kisah ya, seorang kehilangan barang, kada ingat, mengandak sesuatu ini kada ingat, mengandak barang kada ingat. Cuman kada jauh rumah lawan tuan guru kada jauh. Datanglah ke rumah tuan guru. Wahai Syekh, ulun minta tolong kepada pian. Apa sih? Ulun kehilangan benda ini kada dapat. Awak pian, ada cara supaya dapat. Nah, ujar Syekh tadi, umbah ini boleh berwudu sembahyang 2 rakaat, insyaallah dapat. Boleh sih sembahyang, tuntung sembahyang datang ke rumah guru tadi. Wahai Syekh, ngapain sih Den? Alhamdulillah dapat. Nah, belum lagi ulun tuntung sembahyang sudah dapat. Belum tuntung sembahyang sudah dapat. Kenapa? Kegenangan sembahyang. Nah, hanya dia mengangkat takbir Allahu Akbar. Di sini sekalinya mengandak. Jadi kalau kan kada ingat mengandak sesuatu, nampak dua sembahyang. Bahwa sembahyang bisa dapat ya. Saya kegenangan dia sembahyang tuh dibisikinya oleh setan kan, di sini aja setan dapat tadi, cuman kita ada khusyuk. Nah, kalau lah mungkin ada yang suah deh, ada yang suah kira-kira sembahyang timbul-timbul ingat lagi belum sembahyang, oh mah lilip bete cari jadi dapat sekali sembahyang bertakbir. Oh, kalau tinggal masuk di sini andak nganu, di sini andak nanya, di sini andak nanya. Ringgit itu dosen sembahyang. Apa arti khusyuk? Khusyuk itu adalah hudurul qalbi wa sukunul jawar. Arti khusyuk ujar guru hadir hati. Hati hadir. Hadir tiba. Kita umpamanya duduk di pasahapan, hati di mana? Di mana? Ya di pasahapan. Kita umpamanya duduk di masjid, hati di mana? Ya di masjid. Kita umpamanya mengaji, hati di mana? Iya di Quran. Kita umpamanya sembahyang, hati di mana? Iya di penyembahyangan. Berarti khusyuk dong orangnya. Ada khusyuk, ya ada hadir hati. Kurangnya di pasahapan, hatinya di kambun, nah berarti ada khusyuk. Kalau ada hadir hatinya, kurangnya mengaji, hatinya di pasar, pelayannya, berarti ada khusyuk. Pokoknya macam-macam aja. Jadi intinya yang paling nyaman aja sudah apa itu khusyuk, hadir hati itu khusyuk. Bila saya lah, bila hati ini hadir khusyuk, bila hati kada hadir ada khusyuk. Nah itu. Adapun masalah menghadirkan hati ini macam-macam. Kita bisi guru belai-lain. Ada orang yang dipadahkan gurunya, oh ikam bila beribadah lah, bila sembahyang lah, ingatakan ini khusyuknya macam. Udah nang saikong ulun guru ay belajar nu guru bila sembahyang ini ingatakan bahwasanya Allah melihat kepada kita, Allah mendengar apa yang kita ucapkan, Allah mengetahui apa yang kita gerak. Jadi pada saat sembahyang itu rasa akan ujar guru, rasa dihadapi oleh Tuhan. Itu ada dipadahkan oleh guru. Itu jauh merasakan kayak apa? Berarti khusyuknya pian. Silakan jadi khusyuk juga kan? Khusyuk juga. Ada juga ulun je guru ay bila sembahyang ini menghadirakan makna bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha. Maliki yaumiddin, dialah yang merajai pada saat hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami
kita peraturan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat yang sebenarnya kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan mereka yang engkau murkai. Waladdallin. Bukan juga jalan mereka yang tersesat. Kenapa disini menghadirkan makna? Khusyuk juga. Cuma menghadirkan makna ini kan bisa tahutan. Ingat Fatihah oke ya, menghadirkan makna dulu. Sekali timbul ayat. Nah, timbul ayat. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya pulang bisa tahutan. Namun khusyuknya kita menghadirkan makna bisa tahutan. Sekali membaca surat ada apa lagi maknanya. Cuman artinya seandainya kita menghadirkan makna tadi, khusyuk juga karena hadir. Kenapa yang dibaca hati di situ? Hadir. Ada juga orang dipadahkan guru, ujar guru, kita tuh kawas sembahyang, dibuka akan hati itu hendak mengaraja sembahyang, kawa berdiri, kawa ruku, kawa sujud. Sian banyak kan orang yang kada dikawakan, kita dikawakan. Berarti ya guru tuh nikmat. Berarti sembahyang ini apa? Ingat akan nikmat, khusyuk juga. Nah berdiri kawa, alhamdulillah kawa berdiri. Pangkat takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah dikawakan bertakbir. Baca Al-Fatihah, alhamdulillah nikmat Allah kawa baca Fatihah. Ruku nikmat Allah kawa ruku. Itidal ini nikmat Allah kawa itu. Sujud nikmat Allah kawa sujud. Akhirnya sembahyang itu diingatkan nikmat Allah aja terus. Kayak apa ini? Khusyuk juga. Nah, jadi kayak apa jalannya? Masing-masing kita. Mungkin suah belajar anu guru bahari kayak apa dipadahkan kayak itulah khusyuk. Ada nambah kekerasan dia. Jadi untuk aku jadi kayak nanya dipadahkan khusyuk. Ujian kawan kada kayak ini khusyuk tuh. Akhirnya bawa kekerasan sama aja. Yang penting hadir. Cuman namun ulun pian guru memadahkan ya dinikmat tadi nyaman kita dinikmat tadi nyaman di situ. Dinyatakan nikmat aja sudah. Kawa membaca Al-Fatihah alhamdulillah nikmat Allah. Kawa ruku nikmat Allah. Yang banyak kan orang yang kada kawa seorang kawa itu nikmat Allah. Kawa dihitung pian nang kawa nang dikawa akan Tuhan nang diberi nikmat sembahyang ini kau dihitung. Ada pas acara intikip yang di pesantren kami. Wakil bupati itu guru suka sadi lah sedih kan pembukaan jadi jauh terus tadi aku ini sudah berkeliling di sini sudah berkeliling di Kabupaten HIST ini nang susah-susah itu aku datangi ke rumahnya susah yang susah-susah yang miskin aku takuni di sini pian nih sembahyang dua kah ada nang menyahuti anak ada yang menyahuti kadang-kadang ada yang menyahuti kadek. Nah, jadi gesiden di Kabupaten HIST ini nang susah-susah itu 10% aja na penyembahyang. Jadi nih mendeta kan nang susah-susah di kampung-kampung di HIST nih kudeta gesiden kudeta sudah nang susah itu di antara 100% 10% aja na penyembahyang. Artinya apa? Jangankan nang susah, jangankan nang sugih, artinya nang susah aja banyak yang kada diberikan Allah nikmat untuk kawa sembahyang, kawa mengerjakan ibadah, kawa mengerjakan ketaatan. Akhirnya dengan sembahyang ini kita bisa menghadirkan hati, oh ini nikmat Allah, ini nikmat Allah, ini nikmat Allah. Nah khusyuk juga. Jadi jelas saya kalau lah arti khusyuk tadi. Umpama jepian aku kada kayak itu, aku kayak ini, atau sarah aja. Yang penting bahasanya hati itu hadir. Nah itu syarat yang adapun syarat yang keempat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya adalah kita jaga makanan, pakaian kita
jangan sampai daripada harta yang tidak. Kita beribadah, aku liling tasbih, ulah tasbih berzikir, mengaji noh, berberi abit Quran mengaji, perannya sian rajinnya nih mengaji, umpamanya sembahyang dumul pasahapan ada sujudnya perannya, umpama, tapi makanan haram, pakaian harta berasal daripada yang haram. Mohon maaf, sedikit-dikit kada diterima oleh Allah. Sedikit-dikit kada diterima oleh Allah. Ini syarat yang paling penting. Makanan, minuman, pakaian harus berasal daripada harta yang haram. Dikatakan oleh sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram hatta yatuba ilallah ta'ala. Tidak akan Allah terima ibadah seseorang yang di dalam parutnya ada sesuap makanan yang haram. Sesuap, sesinduk makanan yang haram. Selama makan itu ada di parut, beribadah. Ada sesuap aja. Kayak pemun sapiring, kayak pemun 3 piring, maka ini naudzubillah. Hati-hati bener, banyak orang pencarian yang kada halal banyak. Hati-hati bener kita. Kalau orang ini na mesti nak kada halal pencariannya, sarwinya kita hati-hati tuh makan tuh hati-hati. Amun hartanya seberataan kada halal, kada boleh kita ompat makan. Tapi amun hartanya bercampur, ada halal, ada yang kada halal, bercampur, ayo ompat makan. Tapi amun mesti sudah gawian sidin nang kada halal pang semacam aja, bisa. Bahujung ibadah yang kita gawi kada berpahala, kada diterima oleh Allah Subhanahu. Nah inilah ada 4 syarat agar ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah. Nah, yang pertama, beramal ini harus ada ilmu. Yang kedua, niat kita bujur-bujur ikhlas mengharap kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, kita berusaha khusyuk, hadir hati di dalam mengerjakannya. Dan yang keempat, jangan sampai makanan, minuman, pakaian berasal daripada harta yang 4 macam. Mudah-mudahan 4 macam ini kawa kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini ada jelas. Cukup aja ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan taufik dan hidayah, membukakan hati kita sehingga kita suka di dalam menuntut ilmu, sehingga hati kita suka di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyyat wa ila ma wa salafun salih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf apabila ada kata-kata ulun yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.